kembali lagi dengan aku, Nazira Salsabila, dalam pembelajaran Hukum Perdagangan Internasional. Pertama-tama, bayangkan dunia perdagangan internasional sebagai jaringan raksasa yang menghubungkan negara, perusahaan, dan konsumen di seluruh penjuru bumi. Barang mengalir, jasa diperdagangkan, dan ekonomi tumbuh. Tapi, ada satu fenomena yang sering mengguncang sistem ini, yaitu apa? Proteksionisme. Apa itu proteksionisme? Mengapa negara memilih jalan ini? Dan bagaimana hukum perdagangan internasional mengaturnya? Selamat datang di petualangan kita hari ini, di mana kita akan menyelami dunia proteksionisme, kebijakan yang melindungi, tetapi juga bisa memicu konflik global. Mari kita mulai semuanya. Pertama, apa sih proteksionisme itu? Jadi teman-teman, secara sederhana, proteksionisme adalah kebijakan yang diambil oleh suatu negara untuk melindungi industri, pekerja, atau ekonomi domestik dari persaingan asing. Ini seperti membangun tembok di sekitar pasar lokal untuk menjaga produk dan tenaga kerja dalam negeri tetap kuat. Contohnya apa sih? Tarif tinggi pada barang impor, kuota yang membatasi jumlah produk asing, atau subsidi besar untuk industri lokal agar mereka bisa bersaing dengan harga yang lebih murah. Misalnya apa tuh? Jika sebuah negara mengenakan tarif 20% pada mobil impor, mobil lokal juga jadi lebih kompetitif di pasar domestik. Tujuannya jelas untuk melindungi lapangan kerja, mendorong produksi dalam negeri, dan kadang-kadang menjaga keamanan nasional, seperti melindungi industri pangan atau teknologi strategis. Tapi proteksionisme bukan hal baru. Mari kita mundur ke masa lalu. Salah satu contoh proteksionisme yang terkenal itu adalah Smoot-Hawley Tariff Act di Amerika Serikat pada tahun 1930 di tengah Great Depression. Amerika Serikat menaikkan tarif pada ribuan barang impor untuk melindungi industri lokal. Jadi apa hasilnya? Negara lain membalas dengan tarif mereka sendiri. Perdagangan global yang anjlok dan krisis ekonomi yang kian memburuk. Ini menunjukkan sisi gelap dari proteksionisme. Jika tidak diatur dengan baik, kebijakan ini bisa memicu perang dagang dan merugikan semua pihak. Sejak saat itu, dunia belajar bahwa perdagangan bebas dan kerjasama lebih menguntungkan daripada proteksionisme. Tetapi proteksionisme tetap muncul dalam berbagai bentuk ya, hingga hari ini juga. Lalu, apa aja alat-alatnya untuk melakukan proteksionisme? Mari kita breakdown. Pertama, tarif. Iya, tarif yaitu pajak pada barang impor yang membuat produk asing yang lebih mahal. Contohnya, India pernah mengenakan tarif tinggi pada ponsel impor untuk mendorong produksi lokal. Kedua, kuota, yaitu batasan jumlah barang asing yang boleh masuk. Misalnya, sebuah negara bisa membatasi hanya 10.000 ton gula impor per tahun. Ketiga, subsidi, yaitu bantuan pemerintah untuk industri lokal seperti dana untuk petani atau perusahaan teknologi agar mereka bisa menawarkan harga yang lebih rendah. Keempat, hambatan non-tarif seperti standar teknis ketat atau regulasi sanitasi yang sengaja dibuat sulit untuk produk asing. Jadi bayangkan sebuah negara mensyaratkan sertifikasi khusus untuk makanan impor yang sangat rumit. Itu bisa jadi bentuk proteksionisme terselubung loh. Semua alat ini dirancang untuk memberi keunggulan pada produk lokal. Tapi proteksionisme seringkali memicu ketegangan dan dengan mitra dagang. Jadi sekarang bagaimana hukum perdagangan internasional mengatur proteksionismenya, Zizi? Jadi, organisasi seperti World Trade Organization atau WTO dibentuk untuk mempromosikan perdagangan bebas dan mengurangi proteksionisme. Dalam General Agreement on Tariff and Trade, dalam GATT, negara sepakat untuk menurunkan tarif dan menghindari diskriminasi melalui prinsip Most Favored Nation dan National Treatment juga. Tapi, WTO juga memahami bahwa proteksionisme kadang-kadang diperlukan. Misalnya, negara boleh mengenakan pembatasan perdagangan untuk melindungi kesehatan masyarakat, lingkungan, atau keamanan nasional, asalkan sesuai aturan. Contohnya,
Larangan impor produk yang mengandung bahan berbahaya diizinkan, tapi harus didukung bukti ilmiah dan tidak boleh sengaja mendiskriminasikan negara tertentu. Jika sebuah negara melanggar aturan, WTO dengan kebijakan proteksionisme yang tidak sah, negara lain bisa mengajukan gugatan ke Dispute Settlement Body. Ini seperti pengadilan perdagangan yang memastikan semua pihak bermain dengan adil. Proteksionisme sering juga memicu konflik besar. Kita ambil contoh siapa ya? Perang dagang Amerika Serikat dan Tiongkok di akhir tahun 2010-an. Amerika Serikat mengenakan tarif tinggi pada barang Tiongkok seperti elektronik dan baja untuk melindungi industri lokal dan mengurangi defisit perdagangan. Tetapi, tentu saja Tiongkok tidak diam saja. Tiongkok membalas dengan tarif pada produk Amerika Serikat seperti kedelai dan mobil. Jadi apa akibatnya? Harga barang tentu naik, rantai pasok global terganggu, dan konsumen di kedua negara merasakan dampaknya. Kasus ini dibawa ke WTO, di mana kedua belah pihak saling menuduh melanggar aturan perdagangan. Ini tentu saja menunjukkan bahwa proteksionisme, meski bertujuan melindungi, bisa memicu efek domino yang merugikan ekonomi global. Hukum perdagangan internasional berusaha menengahi konflik seperti ini dengan mendorongkan dialog dan putusan yang adil. Menariknya, proteksionisme juga punya sisi yang dibenarkan, terutama untuk negara berkembang. Dalam hukum perdagangan internasional, negara berkembang sering mendapatkan kelonggaran untuk menerapkan kebijakan proteksionisme demi membangun ekonomi mereka. Misalnya, melalui Generalized System of Preference atau GSP, negara maju memberikan tarif rendah untuk barang dari negara berkembang. Tetapi, negara berkembang boleh tetap melindungi industri lokal mereka dengan tarif atau kuota. Kita ambil contoh saja, sebuah negara di Afrika bisa mengenakan tarif pada tekstil impor untuk mendukung industri garment lokal yang masih berkembang. WTO juga mengizinkan safeguard measures, yaitu pembatasan sementara untuk melindungi industri domestik dari lonjakan impor yang tiba-tiba. Ini menunjukkan bahwa proteksionisme jika digunakan dengan bijak dan sesuai aturan bisa jadi alat untuk pembangunan. Di era modern, proteksionisme juga muncul dalam bentuk baru. Misalnya, beberapa negara menerapkan data localization, yaitu aturan yang mengharuskan data digital disimpan di dalam negeri untuk melindungi privasi atau keamanan nasional. Tapi ini bisa menghambat perdagangan digital. Isu lingkungan juga mempengaruhi proteksionisme, seperti larangan produk impor yang dihasilkan dari deforestasi ya. Bahkan, pandemi COVID-19 memicu gelombang proteksionisme ketika banyak negara membatasi ekspor alat medis untuk memastikan pasokan domestik. Hukum perdagangan internasional terus beradaptasi untuk menyeimbangkan kebutuhan proteksionisme dengan keterbukaan pasar, terutama dalam perjanjian modern seperti Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership atau CPTPP yang mengatur isu-isu baru-baru ini. Proteksionisme adalah pedang bermata dua dalam hukum perdagangan internasional. Di satu sisi, ia dapat melindungi industri lokal, pekerja, dan kepentingan nasional. Tapi di sisi lain, jika berlebihan, ia bisa memicu konflik, mengganggu rantai pasok, dan menghambat pertumbuhan global. Hukum perdagangan internasional melalui organisasi seperti WTO berusaha menciptakan keseimbangan dengan mengizinkan proteksionisme yang sah, tetapi mencegah penyalahgunaannya. Dari tarif hingga sengketa, dari negara maju hingga berkembang, proteksionisme adalah bagian tak terpisahkan dari dinamika perdagangan dunia. Jadi, lain kali kamu mendengar tentang perang dagang atau kebijakan tarif, ingat, ada hukum besar di belakangnya yang berusaha menjaga dunia tetap terhubung. Jadi, terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di pembelajaran berikutnya kali ya. Sekian dari saya, terima kasih. Dadah semuanya.